Halo Cubers, balik lagi nih nontonin Viralnesia. Tiga orang Indonesia ini telah tinggal di gua selama 50 tahun. Seperti apa ya nasib mereka? Yang pertama, kisah Mbah Kijem. Setengah abad hidup menyendiri di gua di tepi laut selatan. Dalam hidup, terkadang manusia merasa sendiri. Tak ada yang menemani. Dalam kesendirian, hidup terasa lebih berat. Tak ada orang yang menanggung beratnya masalah hidup bersama-sama. Namun, ada pula orang-orang yang merasa lebih nyaman dalam kesendirian. Mereka sengaja menjauhi hingar-bingar kehidupan manusia yang penuh tipu daya, lalu menjalani kehidupan sendiri di tempat terpencil. Itulah yang dilakukan Mbah Kijem. Dia tinggal menetap di Gua Langse sejak tahun 1968. Sempat tinggal bersama suaminya dan melahirkan seorang anak. Mbah Kijem pada akhirnya memilih kembali ke gua setelah lebih dari 50 tahun berlalu. Dia tetap nyaman tinggal di gua dan tak ingin berpindah tempat. Kata Mbah Kijem, ada orang atau tidak, saya di sini. Mbah Kijem memilih tinggal sendiri di Gua Langse karena mendapat panggilan goib. Pada waktu muda dia mengaku hidup susah. Oleh karena itulah dia menjalankan laku tirakat di Gua Cerme, di mana dia meminta doa agar diberikan pekerjaan. Setelah 4 bulan sejak tirakat, Mbah Kijem yang waktu itu masih berusia 19 tahun mendapat petunjuk. Seorang laki-laki mendekati Mbah Kijem. Dia menyarankan Mbah Kijem untuk pergi ke Gua Langse. Laki-laki tua itu bilang, kamu itu sebenarnya nggak di sini. Kamu itu tempatnya di Gua Langse. Di Gua Langse, Mbah Kijem tinggal bersama anjingnya yang bernama Bambang. Tiap harinya atau dalam 3 hari sekali, dia melintasi sebuah jalan sempit tebing yang curam untuk mencari kayu bakar yang akan dia gunakan untuk bahan bakar masaknya. Jalan yang dilalui Mbah Kijem untuk mencapai atas tebing cukup terjal dan berbahaya. Selain sempit, jalan itu berbatasan langsung dengan jurang yang di bawahnya membentang Samudra Hindia dengan ombaknya yang ganas. Bagi Mbah Kijem, aktivitas fisik itu ia lakukan sebagai penghilang stres. Soalnya kalau hanya berdiam diri terus di gua, pikirannya akan menerawang kemana-mana. Yang kedua, kisah Hais Abjul, 20 tahun tinggal di gua ala Flintstone. Pernah menonton serial kartun Flintstone? Beberapa tokohnya digambarkan hidup di rumah yang berada di dalam gua. Zaman dulu memang orang banyak yang hidup di dalam gua. Tapi sekarang zaman telah berubah menjadi lebih modern. Gua tidak lagi menjadi tempat tinggal. Orang kini tinggal di rumah dengan suasana aman dan nyaman, tidak seperti di dalam gua. Tapi ternyata di Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, masih ada satu orang yang tinggal di dalam gua. Orang itu bernama Hais Abjul, warga desa Kema 3, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara. Sejak tahun 2000 sudah tinggal di dalam gua. Selama 20 tahun, pria berusia 59 tahun ini mendiami gua sendiri. Hais mengaku sendirian membuat gua itu. Selama 2 bulan dia memanfaatkan waktu sehari sekira 4 jam menggali tebing untuk dijadikan gua sebagai tempat tinggalnya. Semua pekerjaan ada kesulitan, hanya capek saja setiap hari selama 2-4 jam. Selama 2 bulan, ruang tamu, kamar, sampai dapur selesai dikerjakannya, ujar Hais. Meski demikian, pekerjaan Hais belum selesai. Saat ini dia sedang membangun gua baru di belakang guanya yang lama, dan satu kamar sementara dalam pengerjaannya. Pria yang bekerja sebagai nelayan ini mengaku merasa nyaman tinggal di gua yang menurutnya adem, tidak panas, dan tidak membutuhkan pendingin ruangan maupun kipas angin. Duda tanpa anak ini mengklaim gua yang dibuatnya tidak akan roboh karena memiliki struktur tanah yang kuat. Hais bahkan berencana tinggal di gua selamanya. Sudah berapa kali gempa, tapi tidak terjadi apa-apa. Struktur tanahnya kuat, tanah Dumato namanya. Selama hayat dikandung badan, saya akan tetap tinggal di sini, terang dia. Untuk mencapai gua yang dijadikan rumah oleh Hais ini tidaklah sulit. Letaknya tepat berada di pinggir jalan raya, menghadap ke perkampungan penduduk. Dari depan gua dengan tinggi 2 meter dan luas 16 meter itu bisa melihat pemandangan indah berupa hamparan lautan luas, pelabuhan, dan serta kesibukan para nelayan. Yang ketiga, Bunaya, sang manusia gua dari Kendal. Julukan manusia gua layak disandangkan kepada Bunaya.
lelaki berusia 55 tahun yang sudah tinggal di dalam gua di Jalan Alternatif Weleri, Temanggung selama 20 tahun. Panas hujan dijalani lelaki yang ingin mencari ketenangan di dalam gua yang berukuran kecil itu. Lazimnya di zaman modern saat ini, manusia berlomba-lomba mencari tempat tinggal yang nyaman, aman, dan mewah. Keberadaan manusia gua yang berada di pinggir jalan penghubung antara Kendal dan Temanggung. Ia memilih tinggal sendirian di sebuah gua kecil di bawah bukit pinggir jalan yang panjangnya tidak sampai 3 meter itu. Dengan alasan mencari ketenangan hidup, pria asal Bali ini mengaku lebih nyaman tinggal di gua sendirian tanpa alat penerangan sedikit pun. Pengen cari ketenangan saja sudah sejak tahun 2000 tinggal di dalam gua sini, katanya. Meski sempat tinggal di rumah bersama sang anak di kota Semarang, namun pria yang suka sejarah ini lebih memilih kembali ke gua tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dirinya biasanya mendapat kiriman makanan dari masyarakat sekitar dan warung makan yang berada di sekitar gua. Sedangkan untuk membersihkan badan dirinya menggunakan sumber mata air yang berada di sekitar gua. Camat Pageruyung Dwi Cahyono mengungkapkan keberadaan manusia gua selama ini tidak pernah meresahkan masyarakat. Kita dari kecamatan pernah menawarkan untuk pindah ke tempat yang lebih layak, namun upaya tersebut ditolak karena telah nyaman tinggal di gua tersebut, ujar camat. Meski demikian, pihak pemerintah Kecamatan Pageruyung tetap memantau keberadaan manusia gua tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, sekian dari saya. Semoga kalian menonton video ini dan mendengarkannya, lalu masuk dari kuping kiri dan gak keluar melalui kuping kanan. Jangan lupa subscribe, share video ini, biar tetangga, saudara, Pak RT, Pak Diman, Mbak Susi, dan Kang Asep tahu bisa menambah wawasan mereka semua. Terima kasih.